saya dari kelompok 5 ingin membahas materi mengenai vitamin D. Sebelumnya, perkenalkan saya Audita Aulia Zainal dengan NIM 22305502139. Di sini saya akan membahas mengenai definisi dan juga manfaat dari vitamin D. Vitamin D adalah sekelompok vitamin larut lemak yang terdiri dari D2, ergokalsiferol, dan D3, kolekalsiferol. Vitamin D2 dapat ditemukan dalam makanan tumbuhan, sementara vitamin D3 adalah bentuk yang dihasilkan oleh kulit manusia saat terpapar oleh sinar matahari. Selanjutnya, manfaat. Manfaat utama dari vitamin D adalah di mana mengatur metabolisme kalsium dan juga fosfor dalam tubuh. Hal ini penting untuk kesehatan tulang karena vitamin D membantu penyerapan kalsium dari usus dan menjaga kadar kalsium dan fosfor dalam darah agar tetap dalam rentang yang normal. Selain itu, vitamin D juga berperan dalam menjaga sistem kekebalan tubuh dan memiliki berbagai fungsi seluler lainnya. Selanjutnya itu sumber vitamin D. Yang pertama diperoleh dari sinar matahari. Sinar matahari adalah sumber alami vitamin D yang paling signifikan. Kulit kita memiliki kemampuan untuk mensintesis vitamin D. Ketika kita terkena sinar ultraviolet B atau sering kita sebut sebagai UVB dari matahari, dapat dipengaruhi waktu paparan sinar matahari. Jenis kulit dan geografi mempengaruhi jumlah vitamin D yang dihasilkan. Yang kedua itu dari makanan. Beberapa makanan mengandung vitamin D, termasuk ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan lain sebagainya. Ada juga minyak ikan, telur, dan produk susu yang diperkaya dengan vitamin D. Dan yang ketiga, sumber vitamin D itu suplemen. Suplemen vitamin D juga tersedia dalam berbagai bentuk atau dosis dan dapat diresepkan oleh dokter jika diperlukan. Perkenalkan, nama saya Siti Salmawati Kasin dari kelas H dengan NIM 220305502146. Akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya. Baik, langsung saja. Bagian 3, metabolisme vitamin D. Metabolisme vitamin D adalah serangkaian proses biokimia yang terjadi dalam tubuh untuk menghasilkan dan mengatur penggunaan vitamin D. Proses ini melibatkan kulit, hati, dan ginjal. 1. Sintesis awal. Sintesis vitamin D dimulai ketika kulit terpapar sinar ultraviolet B atau UVB dari sinar matahari. Sinar UVB menyebabkan reaksi kimia pada prekursor vitamin D yang terdapat di kulit, yaitu 7-dehidroskolesterol. Hasil dari reaksi ini adalah bentuk awal vitamin D yang disebut kolekalsiferol atau vitamin D3. Prekursor vitamin D ini awalnya tidak aktif dan perlu mengalami beberapa langkah proses metabolisme untuk menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh. 2. Transportasi ke hati. Setelah disintesis di kulit, kolekalsiferol atau vitamin D3 disirkulasi ke hati melalui aliran darah. Di hati, kolekalsiferol diubah menjadi bentuk yang disebut kalsidiol atau 25-hidroksivitamin D. Reaksi ini melibatkan enzim 25-hidroksilase. 3. Transportasi ke ginjal. Kalsidiol yang dihasilkan di hati adalah bentuk aktif terbatas dan masih perlu mengalami transformasi. 4. Aktivitas di ginjal. Di ginjal, kalsidiol mengalami transformasi menjadi bentuk yang paling aktif yang disebut kalsitriol atau 1,25-dihidroksivitamin D. Reaksi ini melibatkan enzim 1A-hidroksilase dan diatur oleh kadar kalsium dalam darah dan hormon paratiroid. 5. Fungsi kalsitriol. Kalsitriol adalah bentuk vitamin D yang dapat diaktifkan dan berperan dalam mengatur penyerapan kalsium dari usus ke dalam darah. Kalsitriol juga mempengaruhi homeostasis kalsium dan fosfor di dalam darah dengan mengatur aktivitas osteoklas dan osteoklas dalam tulang. 6. Penyebaran ke seluruh tubuh. Kalsitriol yang dihasilkan di ginjal masuk ke aliran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh untuk menjalankan fungsinya dalam menjaga keseimbangan kalsium, fosfor, dan fungsi sistem kekebalan tubuh.
Selanjutnya itu defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan cukup vitamin D. Ini bisa terjadi karena paparan sinar matahari yang kurang, asupan makanan yang rendah, atau masalah dalam penyerapan vitamin D. Gejala defisiensi vitamin D meliputi penurunan kepadatan tulang yang dapat menyebabkan rakitis pada anak-anak dan osteomalasia pada orang dewasa. Selain itu, defisiensi vitamin D juga dapat meningkatkan risiko penyakit tulang seperti osteoporosis dan dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir ada akibat kelebihan vitamin D. Kelebihan vitamin D yang juga disebut sebagai keracunan vitamin D dapat menyebabkan gejala seperti mual, muntah, kelelahan, dan gangguan pencernaan. Kelebihan vitamin D juga dapat mengakibatkan peningkatan kadar kalsium dalam darah atau hiperkalsemia yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh seperti jantung, ginjal, dan pembuluh darah. Oleh karena itu, penting untuk tidak mengonsumsi dosis berlebihan suplemen vitamin D tanpa pengawasan medis. Sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen vitamin D dalam dosis tinggi. Sekian pemaparan materi mengenai vitamin D dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.